Selamat siang, Ibu Susana. Yuk, silakan. Silakan itu. Terima kasih Pak buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya Pak ya. Apa kabar Bu Susana? Baik Pak. Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya. Pak, perkenalkan saya dari SMA Negeri 5 Medan. Nama saya Ibu Susana. Kemudian adapun maksud dan tujuan saya kemari Pak, saya memiliki tugas. Kami angkatan CGP 10. Tugas kami adalah berada di modul 3.1, yaitu bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, berpihak pada siswa, dan juga bertanggung jawab. Oh gitu. Jadi, cukup menarik ini. Iya Pak, itulah maksud dan kedatangan saya ke sekolah Bapak. Saya ingin mencari tahu bagaimana seorang pimpinan seperti Bapak boleh mengambil keputusan yang sangat tepat. Begitu tujuan saya. Pertanyaannya, kenapa memilih saya? Saya memilih Bapak karena menurut saya Bapak orang yang tepat untuk boleh saya wawancarai, untuk boleh saya mengambil nilai-nilai positif dari Bapak supaya saya juga boleh mempelajari dan boleh menerima teladan dari Bapak. Oke, mudah-mudahan hasil wawancara kita ini nanti ada sesuatu yang bisa diambil ya Bu Susana, dipetik manfaatnya, dan kita akan mengalir kira-kira dari percakapan yang muncul ini nanti, atau mungkin ada sisi-sisi lain dari seorang pemimpin yang perlu diketahui oleh calon-calon guru penggerak. Mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat untuk calon-calon guru penggerak ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Saya bertanya ya Pak ya. Silakan Bu Susana. Oke, baik Pak. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak di dalam memimpin sekolah kita yang tercinta ini ya Pak ya, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah kita ini Pak? Oke Bu Susana, mengidentifikasi dilema moral, dilema etika dan bujukan moral. Ya Pak. Kebiasaan saya adalah dengan melihat perilaku dari setiap warga sekolah yang ada di tempat kita ini. Dengan mengidentifikasi perilakunya, maka kita akan melihat kompetensi dasar dari setiap warga sekolah yang ada ini untuk diketahui apa-apa yang menjadi prioritas dalam dilema etika, dalam hal-hal lain yang memang perlu penyelesaian atau solusi-solusi dalam setiap aktivitas yang ada di tempat kita ini. Baik, berarti Bapak harus meninjau kembali begitu ya Pak ya? Betul, prinsipnya adalah bahwa perilaku interaksi keseharian dari seluruh warga sekolah itu menjadi data dasar. Kalau Bapak mengatakan itu data dasar Bapak untuk mengambil satu kebijakan, mengambil satu solusi. Baik, saya paham Pak. Butuh memang seorang pemimpin itu data ya Pak ya, supaya melalui data itulah Bapak boleh mengambil suatu keputusan. Betul. Baik, itu memang pemimpin yang sangat saya banggakan di dalam memimpin Indonesia ini Pak ya. Ya. Pak, izin bertanya lagi nomor 2 ya Pak ya. Selama ini Pak, bagaimana kira-kira Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini Pak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sebenarnya memang kepentingan itu sama-sama benar, atau memang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira kalau ada dua Pak, bagaimana kira-kira? Itu sebuah dilema sebenarnya ya. Nah, dilemanya tapi dilema yang positif kan dalam konteks ini. Dilema yang positif. Nah, bagi saya ketika ada hal yang seperti itu, maka saya akan mengambil prioritas. Prioritas mana yang akan didahulukan jika diperlukan prioritas didahulukan. Jika tidak ada prioritas yang harus didahulukan, maka penyelesaian ataupun solusi dari setiap
yang bernilai kebajikan tadi bisa saja berjalan secara simultan, beriring, berkesinambungan antara keduanya. Tetapi yang terpenting adalah bahwa apa yang menjadi problem, katakanlah problem, masalah kah atau apapun itu harus ada penyelesaiannya, harus ada solusinya supaya mereka yang terlibat di dalamnya mampu mengambil manfaat dari kejadian yang dialami. Kejadian-kejadian apapun itu kita harus mencoba memframing bahwa walaupun itu kejadian yang negatif katakanlah, harus dilihat dari perspektif positifnya. Jadi dalam hal ini kemanfaatan lebih luas untuk seluruh warga sekolah, untuk semua guru, untuk kita semuanya itu harus didapatkan untuk mereka. Baik Pak. Berarti Pak, dalam Bapak memperhatikan keputusan Bapak dalam keputusan itu menanamkan bahwa setiap masalah pasti ada penyelesaian. Betul. Ya. Kemudian Bapak mengutamakan mana kira-kira prioritas untuk mendahului, untuk menjawab setiap permasalahan yang ada. Betul ya Pak ya? Waduh, memang Bapak saya mengerti tentang Bapak ya, luar biasa. Bapak izin bertanya lagi ya Pak, yang ketiga ya Pak. Bapak langkah-langkah atau kira-kira prosedur yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan tadi Pak, bahwa keputusan itu mementingkan nilai-nilai kebajikan, kemudian berpusat pada siswa, kemudian bertanggung jawab, kira-kira Pak prosedurnya itu yang bagaimana, langkah-langkahnya yang Bapak ambil di dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, yang pasti gini, pertama kita harus tahu dulu problem yang muncul, kasus yang ada, masalah yang dibincangkan. Ketika kita sudah mendapatkan itu, maka prosedur pertama adalah ketika problem itu bisa saya selesaikan sendiri, maka saya akan selesaikan. Tetapi bukan berarti saya sendiri itu menjadi sesuatu keputusan yang kaku, tidak. Tapi justru kadang-kadang gini Bu Susana, ketika seseorang memiliki satu masalah, ketika bincang dengan saya, begitu ketemu dengan saya, mengalir saja sudah selesai, maka saya tidak akan melibatkan pihak lain. Kemudian ketika ternyata masalahnya juga cukup mengkait dengan warga sekolah yang lain, tentunya saya juga akan melibatkan banyak orang, meminta bantuan jika diperlukan meminta bantuan. Nah, jadi dalam konteks ini tentunya akan menjadi sesuatu yang baik ketika ada sebuah dilema etika, misalnya contoh dilema etika, ketika itu menjadi suatu privasi, tidak perlu juga saya harus mengekspos kepada warga sekolah. Ketika Bu Susana punya problem saat ini, berkeluh kesah ke saya, bisa kita selesaikan. Saya tidak perlu keluar ke sana. Ini Bu Susana ada ini, tidak perlu. Ini ada, atau bukan problem-problem yang apalah, artinya problem-problem kelas yang bisa diatasi, yang bisa disolusi di internal kita, udah selesai. Tiba-tiba sudah ada perubahan sama Bu Susana. Mungkin orang lain melihat tadinya Bu Susana A, tiba-tiba sekarang sudah jadi AB. Berarti sudah ada perubahan. Seperti itulah yang sejauh ini kita coba lakukan di tempat. Oke, baik. Berarti Pak, Bapak meninjau kasusnya ya Pak ya, meninjau. Kalau memang antara Bapak dengan pihak tertentu dapat menyelesaikan masalah itu, kenapa mesti melibatkan yang lain ya Pak ya? Betul. Jadi, tapi kalau misalnya dalam kasus tersebut melibatkan beberapa warga, dan itu harus tetap dimusyawarahkan dan harus tetap Bapak bijak untuk mengambil itu. Bapak izin bertanya lagi ya, saya semakin paham tentang jawaban-jawaban Bapak di dalam mengambil keputusan untuk memimpin sekolah kita ini Pak ya. Izin bertanya lagi Pak. Ya. Pak, hal apa saja
Tentu di dalam mengambil keputusan itu pasti ada tantangan ya Pak ya. Tidak semudah kita mungkin berbicara begini ya Pak ya. Jadi pertanyaan saya Pak, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak ketika Bapak akan mengambil keputusan di dalam kasus dilema etika tadi Pak? Mau tahu? Iya, mau Pak. Pasti mau tahu Pak, karena saya akan belajar banyak dari Bapak. Salah satu yang menjadi tantangan itu ketika yang bersangkutan belum menyadari akan masalah yang dia rasakan gitu. Yang kita diskusikan itu dia belum memahami betul apa itu masalah. Itu menjadi tantangan besar. Kenapa? Karena kita harus memahamkan dulu nih, mendudukkan dulu nih masalah yang kita hadapi itu apa. Satu. Yang kedua, ketika itu mengalir dan ternyata sudah diyakini bahwa yang bersangkutan ini memiliki kesalahan, memiliki kekeliruan, maka untuk menyadarkan dia supaya dia sadar bahwa oh iya, aku salah. Ternyata tidak mudah. Dan kecenderungannya orang itu ketika untuk menyadari bahwa dirinya tidak benar, dirinya keliru, itu agak berat. Yang banyak akan merasa aku yang paling benar. Nah, itu tantangan yang mungkin cukup menarik untuk saya sejauh ini, dan itu banyak dalam kasus yang selalu muncul, seringkali seperti itu. Tapi khususnya alhamdulillahnya saya juga ketika ada tantangan seperti itu saya lebih bersemangat untuk bagaimana kalau dia perlu penyadaran, bagaimana kita menyadarkan dia. Kalau perlu memahamkan, bagaimana kita memahamkan dia supaya dia paham terhadap apa yang menjadi perbincangan itu. Gitu. Yes, betul ya Pak ya. Memang susah kalau ada orang dia tidak sadar bahwa itu salah ya Pak ya. Sangat susah ya Pak. Tapi bagaimana Bapak berperan supaya memang kami orang yang salah ini mengerti bahwa kami salah dan kami sadar dan kami berubah ketika Bapak menanyakan itu kepada kami, gitu ya Pak ya. Bapak kira-kira Pak, ketika ada masalah dilema etika itu Pak, apakah Bapak langsung memutuskan di situ atau bertanya mungkin sama kepada teman-teman Bapak, wakil kepala sekolah atau bagaimana tentang sesuatu masalah etika tadi Pak? Apa langsung Bapak putuskan saat itu atau Bapak melihat masalahnya dulu bagaimana atau bagaimana? Ya, yang pertama pastinya kan ini sebuah proses. Ada identifikasi, ada mengumpulkan data dan sebagainya. Betul. Ketika proses itu sudah dijalani dan dirasa saya sendiri langsung mengeksekusi itu tidak ada hambatan apapun dan itu menjadi sebuah solusi, itu bisa dilakukan dan kadang saya lakukan. Nah, tetapi ketika ada dilema etika yang mengkait dengan bagian yang lain kah, dengan warga sekolah yang lain kah, maka itu penyelesaiannya juga tidak bisa saya ambil keputusan absolut harus dari saya, tidak. Pasti saya akan menginput masukan-masukan dari tim-tim yang ada di tempat kami. Ada wakil kepala sekolahnya, ada kepala bidangnya, karena di tempat kami juga cukup banyak punya yang memiliki. Tapi kami beri peran lah untuk berlatih menjadi pemimpin. Nah, makanya saya bikin banyak di sini tuh jabatan. Walaupun hanya jabatan, memang kerja. Misinya apa? Melatih mereka untuk menjadi pemimpin. Itu dia. Berarti seperti yang Bapak jawab tadi, tergantung kepada permasalahannya begitu ya Pak ya? Kalau memang pada saat itu Bapak mampu dan kami juga merasa pas solusinya, kenapa tidak? Kalau menyangkut warga sekitar, Bapak harus meminta saran dan tanggapan dari bawahan-bawahan Bapak begitu ya Pak ya? Pak, izin lagi bertanya ya Pak ya? Pak, ketika Bapak selama ini mengambil keputusan tersebut Bapak, di dalam pengambilan keputusan yang dilema etika tadi Pak, kira-kira adakah faktor-faktor yang membantu Bapak untuk berperan mengambil keputusan itu? Adakah faktor-faktor atau orang-orang yang membantu Bapak di dalam mengambil keputusan tadi? Salah satu faktor penting yang membantu saya adalah yang bersangkutan. Nah,
kembali ke tadi, ketika yang bersangkutan itu menyadari, ketika dia sangat produktif, kooperatif untuk berdiskusi, berbincang, maka itu adalah tim saya juga dalam menyelesaikan problem yang dihadapi. Gak usah jauh-jauh dulu, dia dulu itu yang saya pakai. Ketika itu bisa selesai di situ, berarti dialah yang membantu saya untuk menyelesaikan. Kalau dia pun nggak bisa nerima, belum bisa nerima, nggak selesai juga. Walaupun saya dibantu Pak Presiden dan sebagainya, kalau yang bersangkutan nggak terima juga, nah begitu dia. Baik ya Pak ya. Saya semakin paham tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah kita ini ya Pak ya. Yang terakhir Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan, banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Kemudian Pak, kira-kira berhubungan dengan sekolah kita ini Pak, tentang disiplin positif atau tentang budaya positif yang ada di sekolah kita ini Pak. Bagaimana kira-kira hubungan keputusan yang Bapak ambil di dalam masalah dilema etika ini dengan budaya positif yang ada di sekolah kita ini? Bagaimana kira-kira Pak? Ini cukup menarik ya. Keputusan-keputusan atau solusi-solusi yang terkait dengan dilema positif itu mengandung kebijakan pembiasaan terhadap perilaku oleh warga sekolah. Artinya begini, ketika satu solusi diambil, walaupun solusi itu tidak memuaskan untuk semua orang, tapi itu solusi yang terbaik yang diambil. Nah, jadi kadang kita diminta untuk sepakat untuk tidak sepakat. Bingung, gimana ini? Sepakat untuk tidak sepakat. Hati kecil kita ini nggak nerima ini kehadiran Bu Susana di sini. Tapi karena ini sebuah rangkaian yang memang harus hadir kemari, maka kita akhirnya harus menerima Bu Susana. Contoh logikanya seperti itu. Artinya kita harus sepakat dengan ketidaksepakatan. Nah, dalam konteks ini tentunya sebuah proses ya tidak mudah ketika kita ketika kita menjadi pengambil keputusan yang masih pemula, kadang-kadang belum sampai ke situ. Tetapi ketika seiring dengan kemampuan kita yang terasah nanti, itu mudah-mudahan kita akan semakin banyak pengalaman bahwa solusi yang terbaik itu orientasinya bukan hanya untuk yang bersangkutan, tapi lebih luas kepada seluruh warga sekolah yang ada di lingkungan ini. Gitu. Begitu ya Pak ya. Jadi memang di dalam mengambil keputusan ini erat kaitannya dengan seluruh warga sekolah ya Pak. Bagaimana kelangsungan, bagaimana kesejahteraan, bagaimana tentang visi misi sekolah ini ke depan. Jadi sebagai seorang pemimpin, tentunya Bapak dalam masalah etika ini tentunya Bapak harus memang benar-benar untuk memilih keputusan yang paling tepat di dalam keberlangsungan sekolah kita ini ya Pak ya. Bapak terima kasih banyak Bapak. Hari ini saya begitu banyak pertanyaan dalam benak saya. Ternyata ketika saya bertemu dengan Bapak sudah bisa mencerahkan saya sudah bisa mengerti tentang bagaimana seorang pemimpin di dalam mengambil suatu keputusan. Mudah-mudahan iya, apa Pak. yang jadi perbincangan kita Iya, itu Pak. dapat diambil manfaatnya. Iya Pak. Dan bisa diimplementasi tentunya. Iya, jika Pak. ini dirasa memang bagus, baik. Sangat bagus dan Pak. silakan untuk dilanjutkan calon-calon pemimpin sekolah yang ada di Indonesia ini. Baik, Pak. Terima kasih Pak buat percakapan kita ya Pak ya. Terima kasih banyak Bu Susana. Bapak. Izin ya Pak ya. Ya, silakan. Ya Pak.